Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh duduk. Dia mendengar firman-Mu. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuat setiap hati yang mendengar apa yang menjadi isi hati dan perkataan-Mu boleh Kau berkati, sehingga kami bukan hanya mengerti apa yang Kau bicarakan Tuhan, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mengambil satu judul yang cukup menggelitik ya, yaitu Siapakah Aku? Tapi sebelumnya saya akan memberikan satu cerita saudaraku. Ya, kita semua tahu bahwa setelah pandemi ini, ketika airport mulai dibuka, pesawat mulai betul-betul full operation ya, itu terjadi penumpukan yang luar biasa. Ya, saudara tahu bahwa mungkin jumlah pesawatnya masih belum mencukupi dengan minat daripada orang-orang yang melakukan perjalanan, sehingga yang terjadi adalah penumpukan di airport, dan seringkali terjadi seperti hal yang akan saya ceritakan. Satu hari ada pesawat yang overbooking ya, kita tahu overbooking itu ternyata orang yang pesan jauh melebihi kapasitas daripada pesawat itu, sehingga terjadi penumpukan saudaraku. Kan ada reservasi double ya, kursi yang semestinya hanya untuk satu orang bisa dibagikan ke beberapa orang, sehingga terjadi sedikit kekacauan. Dan hari itu ketika terjadi antrian, terjadi penumpukan di mana semua menjadi tertunda, delay pesawatnya menjadi tertunda. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian perlinte disertai dengan beberapa pengawal datang langsung maju ke counternya, saudaraku. Saudara tahu counternya untuk boarding pesawat terbang itu ada yang jaga ya. Biasanya jaganya adalah mbak dari pramugari dari pesawat yang bersangkutan. Dan tiba-tiba laki-laki itu langsung masuk ke depan, maju ke depan dan ngomong kepada mbaknya, "Ini saya butuh untuk terbang segera karena ada kepentingan yang sangat mendadak dan tidak bisa ditunda." Terus mbaknya kan juga sedikit kacau juga ya, bingung ya, karena begitu banyak orang yang ngantri di depannya. Lalu dia melihat ke bapak-bapak itu dan mengatakan, "Oh ya Pak, mohon maaf ada sedikit keterlambatan, bahkan penumpukan karena terjadi overbooking. Bapak bisa nunggu sebentar, nanti saya akan proses dengan segera." Tapi kelihatannya bapaknya tidak mau terima, tetap bersikuku dan sedikit agak kayak marah gitu ya. Ngomong, "Loh, saya ini kesusu, saya tidak bisa ditunda-tunda, saya harus segera mendapatkan tiket pesawat." Dan mbaknya ngomong, "Ya Pak, silakan antri di belakangannya, memang antri, nanti Bapak akan saya usahakan untuk bisa mendapatkan tempat duduk untuk bisa segera terbang." Dan bapaknya tidak mau, bahkan marah dengan berkacak pinggang. Bapaknya marah-marah ke mbaknya, malah ngebrak-ngebrak counternya, ngomong, "Mbak tidak tahu siapa saya, Mbak tidak tahu siapa saya." Sambil marah-marah gitu. Mbaknya juga jengkel juga ya kan, tahu kalau ngantri sedemikian banyak dan orang yang tidak mau ngantri malah marah-marah, marahin dia. Akhirnya setelah beberapa kali bapaknya mentah-mentah, akhirnya mbaknya mangkel dan ngangkat mikrofonnya dan berdiri dan mengatakan begini, saudara, "Pengumuman, adakah di sini yang kehilangan anak? Di sini ada bapak-bapak yang tidak tahu siapa dirinya." Jadi kita kalau mendengar cerita seperti ini, saudaraku, sangat ironis sekali ya. Seorang yang mungkin punya jabatan tinggi di masyarakat ya, sosial, yang mungkin kayak orang yang penting gitu, tapi ketika dia marah dia bisa melupakan siapakah dirinya. Bahkan ngomong, "Mbak enggak tahu siapa saya, Mbak enggak tahu siapa saya." Jadi kan kayaknya agak lucu. Tetapi saudara, hal ini sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Kita akan melihat lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan, saudara. Di firman Tuhan ada satu ayat yang berkaitan dengan identitas diri. Siapakah aku?
Tetapi ayat ini mengerikan, saudara. Kalau kita betul-betul membaca dan mengerti ayat ini ayat mengerikan sekali. Di Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Yesus ngomong dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat mengerikan, saudara. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat 21 dikatakan mereka sudah pelayanan. Mereka sudah bernubuat mengusir setan, ya, mengadakan mujizat pakai namanya Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi identitas diri ini sangat penting. Ketika kita tidak mengenali siapa kita atau bahkan Yesus tidak mengenali siapa kita, ini sesuatu yang mengerikan, saudaraku. Di sini kata-kata mengenal dalam bahasa Indonesia, bahasa asli Yunaninya adalah ginosko, yaitu mengenal seperti suami dan istri. Jadi pengenalan yang terkait dengan satu keintiman, ya. Ada lagi ayat di Lukas yang juga menunjukkan betapa identitas diri itu sesuatu yang sangat penting, ya. Siapakah aku itu sesuatu yang sangat penting. Di Lukas 24 ayat 15-16, ya. Ketika setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburnya, ketika pada hari Minggu murid-murid Tuhan ingin memberikan bunga dan mereka datang melayat ke kuburan, ternyata kuburan terbuka dan ditemukan kosong. Dan setelah itu, saudaraku, ada perjalanan dari dua murid Tuhan Yesus dari hari itu. Setelah dari kuburan mereka berjalan menuju ke Emmaus, ya. Di ayat 24, Lukas 24 ayat 15-16 mengatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dua murid Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi murid-muridnya sendiri itu loh bisa tidak kenal sama Tuhan Yesus, bisa tidak tahu siapakah Tuhan Yesus. Padahal mereka itu kumpul sudah 3,5 tahun, saudaraku. Tapi mungkin ketika mereka kumpul, mereka tidak menyadari siapakah mereka di hadapan Tuhan, siapakah Tuhan, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mengenali Tuhan. Bahkan sampai pada saat itu mereka tidak mengenali. Kenapa? Mereka tidak pernah intim, saudara. Mereka tidak pernah mengerti siapakah diri mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Meskipun mereka bersama-sama, bukan berarti mereka bisa mengenali. Ya, meskipun saudara dan saya ke gereja, meskipun kita pelayanan, meskipun kita mungkin seperti yang di ayat 24 melakukan banyak perkara mujizat untuk Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengenal Yesus, tidak tahu identitas diri Yesus ataupun identitas kita di hadapan Tuhan, maka seperti yang kita sudah baca, Tuhan Yesus akan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Dan kita juga bisa tidak mengenali Tuhan, meskipun Tuhan itu menyertai kita. Seringkali dalam kehidupan ketika Tuhan menjanjikan firman-Nya, yaitu Immanuel, atau aku akan menyertai untuk selama-lamanya siapa yang beriman. Tapi seringkali kita tidak menyadari campur tangan Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita, bahkan dalam perkara-perkara yang kecil pun. Ya, bahkan kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan itu sebetulnya selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Nah, kalau kita tidak bisa mengenali Dia atau Tuhan tidak mengenali kita, itu sesuatu yang sangat parah, saudara. Bahasa Inggrisnya apa? Ciloko. Bahaya untuk saudara dan saya. Jadi kita harus mengerti, kita akan bahas dua identitas diri kita di hadapan Allah. Yang pertama, kita adalah warga kerajaan sorga. Ya, warga kerajaan sorga. Saudara tahu warga kerajaan sorga? Di Filipi 3:20 dikatakan, karena keluarga negara kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai
Juru Selamat. Jadi kita di bumi ini sementara, saudara. Selama kita masih hidup ya 70-80 tahun bahkan lebih ya, hari-hari ini banyak orang punya umur panjang karena kesehatan dijaga dengan baik. Beberapa kali saya melihat koran tahun ini ada yang meninggal usia di atas 100 tahun, bukan cuma satu, tapi cukup lumayan. Yang 90 tahun banyak juga, 80 tahun lebih banyak lagi. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini sementara. Meskipun kita 100 tahun, 120 tahun, kita cuma sementara karena kita adalah warga kerajaan sorga. Saudara, saya pernah sekolah di luar negeri, di Amerika selama 5 tahun. Tetapi saya bukan warga negara Amerika. Dan saya sudah tahu bahwa saya tidak mau tinggal di Amerika. Saya ingin pulang ke Indonesia. Memang saya sempat ditawarin untuk mendapatkan scholarship, ya, ngambil PhD atau doktoral di Amerika oleh profesor saya. Tapi karena saya masih mau pulang ke Indonesia, saya memutuskan, saya menolak tawaran tersebut dan saya pulang ke Indonesia. Nah, selama saya 5 tahun di situ, saya berusaha setiap tahun paling tidak saya pulang ke Indonesia sekali. Kenapa, saudaraku? Karena saya ingin tahu apa yang terjadi di Indonesia secara politik, secara sosial, secara bisnis. Karena apa? Saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya ini warga negara Indonesia, saya akan pulang ke Indonesia, saya akan bekerja di Indonesia, saya akan berkarya di Indonesia. Jadi saya tidak boleh sampai tidak mengerti apa yang sedang terjadi di Indonesia. Sehingga apa? Ketika saya belajar di Amerika, saya tahu saya belajar, saya menuntut ilmu, supaya saya segera lulus dan segera saya bisa pulang ke Indonesia untuk bekerja dan tinggal di Indonesia. Otomatis apa yang saya lakukan adalah semuanya menuju kepada persiapan mengenai bagaimana saya nanti pulang ke Indonesia dan saya bekerja di Indonesia. Bahkan saya juga sedikit boleh cerita ketika saya pulang dari Amerika ke Indonesia setelah 5 tahun dan saya lulus ya. Itu biasanya kalau teman-teman saya itu mungkin nunggu sebulan ya, 2 bulan, mungkin berapa minggu ya, istirahat dulu baru kerja. Tapi saya, saudaraku, pada hari ketiga saya sudah langsung bekerja. Saya ikut bekerja di perusahaan, bekerja dengan orang asing ya. Saya ikut bekerja dan saya betul-betul ingin melakukan apa yang sudah saya sadari, bahwa saya adalah warga Indonesia, saya ingin bekerja di Indonesia dan saya langsung bekerja, saudara. Nah, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah warga kerajaan sorga. Dan kita hidup bukan hanya sekedar 70-80 tahun di bumi, tapi kita hidup untuk di kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan ingin kita tuh fokus dengan di kekekalan. Karena apa? Kekekalan itu bicara mengenai selama-lamanya, eternity. Bukan cuma 70-80 tahun, saudaraku, tetapi selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau kita boleh 70-80 tahun di bumi ini, kita harus bekerja untuk mencari upah. Karena dikatakan di Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi tabur tuai, saudaraku. Ketika kita mengikat, Tuhan mengatakan, kita diberi kuasa, diberi kunci untuk mengikat sesuatu di bumi, dan ikatan ini akan terikat di sorga. Jadi ketika kita menabur sesuatu, taburan kita bukan hanya untuk di bumi, tapi taburan kita sampai pada kekekalan. Jadi mari kita pikirkan apa yang di kekekalan. Memang hari-hari ini kita semua tahu bahwa setelah pandemi terjadi perang yang mungkin kita mengharapkan ekonomi akan pelan-pelan pulih, semua menjadi normal. Tapi siapa yang tahu tiba-tiba terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga apa yang terjadi? Namanya bahan bakar tuh naik sedemikian tingginya, sedemikian mahalnya, sehingga apa? Terjadi inflasi yang berlebihan, bahkan beberapa bahan makanan maupun mungkin bahan yang dulunya di import dari Rusia ataupun Ukraina mereka tersendat, tak bisa mengirim, sehingga terjadi kenaikan harga yang luar biasa dan menyebabkan potensi untuk mengalami resesi. Saudara tahu resesi, perekonomian itu slow down, bahkan bisa negative growth ya. Bahkan yang mereka yang tidak punya sumber daya alam maupun sumber-sumber yang bisa mendukung perekonomian mereka
akan mengalami kemunduran. Sehingga ketika inflasi itu berlebihan, maka daya beli dari masyarakat akan berkurang dan banyak orang akan menderita, bisnis akan menderita. Jadi kita tahu bahwa tahun ke depan ini memang bukan tahun yang sangat indah dalam sisi perekonomian, tapi banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi jangan lupa saudaraku, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita bukan hanya untuk hidup di bumi, tapi kita hidup fokus pada perkara-perkara di sorga. Karena ada upah untuk saudara dan saya. Karena apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Di 2 Korintus 5:10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, ada upah yang akan kita raih ketika kita melakukan perkara-perkara yang di atas di bumi ini. Ketika kita menabur untuk di kekalan saat ini. Jadi bukan hanya fokus semata-mata pada kehidupan dunia, tetapi kita harus fokus juga lebih mementingkan perkara-perkara yang di surga bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah karena kita warga kerajaan surga. Jadi pertama, status pertama atau siapakah aku? Yang pertama adalah kita adalah warga kerajaan surga. Yang kedua, saudara, kita adalah anak Allah. Di Roma 8 ayat 14, jelas firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita, saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini bukan hanya menjadi warga kerajaan surga, tapi kita juga sebagai anak-anak Allah. Di Matius 3:17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, ketika itu Tuhan Yesus dibaptis Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit surga ya yang terbuka dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah Bapa mengatakan Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi dan Yesus adalah yang sulung, saudaraku. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini adalah si bungsu yang merupakan anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Nah, seringkali kita tidak menyadari Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Seringkali kita tidak menyadari. Sehingga apa? Ketika kita tidak menyadari bahwa Allah mengasihi kita, kita cenderung dalam kehidupan ini seringkali mengabaikan keberadaan Tuhan, mengabaikan rancangan Tuhan, mengabaikan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat saudara dan saya menjadi lebih baik daripada kita adanya. Anak-anak yang dikasihi Allah itu gambaran dari pernyataan Allah di Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, begitu besar aku mengasihi dunia sehingga aku mengirimkan anakku yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia akan beroleh keselamatan hidup yang kekal, tidak mati. Jadi Tuhan itu menyintai setiap saudara dan saya, dan itu bukan cuma dulu, saudaraku, bahkan sekarang sampai selama-lamanya hal itu berlaku. Nah, gambaran daripada ketika kita tidak menyadari itu adalah Absalom. Absalom, kita semua tahu bahwa Absalom punya adik Tamar yang begitu cantik, dan ya Tamar ini mengalami nasib yang tidak baik dan dia diperkosa oleh kakaknya sendiri ya. Dan Daud tidak melakukan apa-apa sehingga Absalom marah. Absalom merasa tidak dicintai dan dia membalas dendam sendiri. Dia membunuh kakak tiri yang merkosa adiknya Tamar. Dan setelah itu dia lari keluar, tidak berani pulang. Tapi berapa tahun kemudian dia pulang dan dia diampuni oleh Daud. Bahkan istananya, hartanya semua dikembalikan oleh dia. Tetapi satu, Daud tidak pernah mengunjungi Absalom. Daud tidak pernah menganggap Absalom lagi. Jadi istilahnya apa?
tidak direken, saudaraku. Jadi perasaan tidak direken itu membuat dia merasa bahwa dia tidak dicintai oleh Daud. Padahal kalau dalam hukum Taurat ya, dalam hukum orang Yahudi pada zaman itu bangsa Israel, seorang yang berani membunuh pastilah akan dibunuh juga sebagai hukuman. Tapi dia diampuni oleh Raja Daud karena Daud mengasihi dia. Demikian pula dengan saudara dan saya. Ketika kita hidup di dalam dosa dan upah dosa adalah maut, kita semua yang tidak layak untuk mendapatkan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk saudara dan saya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita beroleh pengampunan, supaya kita ditebus dosanya. Sehingga apa? Sehingga itu menunjukkan betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Tetapi seringkali ketika kita tidak sadar akan hal itu, kita tidak tahu identitas diri kita tidak tahu siapakah kita, yaitu anak-anak yang dikasihi Allah. Kita lupa bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dan rela melakukan segala sesuatunya. Itu sangat menyedihkan, saudaraku. Ketika saudara dan saya tidak menyadari betapa Allah mengasihi saudara dan saya secara luar biasa. Gambarannya adalah ketika ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, demikianlah hati Bapa terhadap anaknya, terhadap saudara dan saya. Bukan cuma itu, saudara. Sebagai anak Allah, Tuhan menjanjikan satu hal. Di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi saudara dan saya itu diberi sesuatu yang tidak sama dengan orang dunia, yaitu sebagai anak-anak Allah kita memiliki kodrat ilahi. Dan oleh kodrat ilahi itu kita boleh luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Apa itu kodrat ilahi? Saudara tahu, kita kalau mengingat mengenai cerita dongeng ya, mungkin saudara pernah tahu ceritanya Pandawa dan Kurawa, cerita wayang ya, yang dari agama yang lain. Itu diceritakan bahwa antara Pandawa dan Kurawa ini selalu berperang, saudara. Pandawa itu cuma 5 orang, Kurawa itu banyak sekali. Tetapi ketika mereka berperang, kenapa Pandawa itu selalu menang? Pandawa itu kita bicara 5 bersaudara yang mana semua adalah campuran dari manusia dan dewa. Jadi mereka itu separuh manusia, separuh dewa, keturunan dari manusia dan dewa. Sedangkan Kurawa itu adalah orang-orang manusia, semua manusia penuh, tidak ada yang dewa. Sehingga apa? Yang namanya manusia setengah dewa ini pasti menang terus terhadap manusia sepenuhnya. Nah, ini kita bicara keturunan dewa. Sedangkan saudara dan saya, kita inilah anak-anak Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta sorga dan bumi. Yang menciptakan semua ini adalah merupakan Bapa kita. Sehingga oleh kodrat ilahi yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya yang beriman kepada Yesus, maka kita akan menjadi lebih daripada orang-orang itu. Seperti Pandawa dan Kurawa, Pandawa selalu menang, padahal Pandawa cuma anaknya dewa. Apalagi saudara dan saya yang anaknya Allah pencipta maha kuasa. Kita akan hidup penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan tidak melahirkan kita untuk menjadi orang-orang yang kalah. Tapi Tuhan melahirkan kita untuk menjadi manusia ilahi. Yang mana kita harus mengaktifasi kodrat ilahi kita. Karena apa? Seringkali kalau kita tidak sadar, kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak sadar kita punya kodrat ilahi. Sehingga kita tidak mengaktifasikan. Gambaran kodrat ilahi itu seperti ini, saudara. Kodrat ilahi itu ada dalam diri saudara. Tapi kalau saudara tidak menyadari, saudara tidak bisa pakai. Sama seperti radio. Channel radio itu ada. Radio itu ada siarannya. Misalnya kita bicara radio rohani, sangkakala itu ada. Meskipun saudara berada di bawahnya bangunan radio sangkakala, tetapi saudara kalau tidak punya alat yang bisa disetel untuk menerima streamingnya atau menerima radio AM-nya, saudara tidak akan bisa mendengar. Saudara tidak bisa mendengar. Kalau saudara tidak bisa mendengar, saudara tidak menerima bagian daripada radio itu. Demikian pula dengan kodrat ilahi. Ketika kita
kehidupan kita tidak putar untuk membuka peka terhadap kodrat ilahi. Seperti perangkat yang membutuhkan wifi. Ketika kita tidak memiliki wifi-nya, tidak membuka channel kita untuk menerima wifi-nya, kita tidak akan bisa menikmati perangkat kita yang kita akan pakai untuk melakukan banyak hal, melakukan sosmed, mungkin melakukan transaksi perbankan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Kita tidak masuk dalam internetnya, kita tidak masuk dalam kodrat ilahinya. Seringkali dalam kehidupan anak-anak Allah, ketika kita tidak menyadari siapakah kita sebagai anak Allah, kita tidak pakai keilahian kita, sehingga kita hidup seperti orang-orang yang lain. Padahal Tuhan mau kita ini membawa kodrat ilahi kita. Dikatakan di ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia, dari hawa nafsu yang membangkitkan dunia. Karena apa? Dengan iman yang mengaktifasikan kodrat ilahi kita, kita akan menang melawan dunia. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, saudaraku, siapakah aku? Kita semua adalah warga kerajaan surga. Oleh karena itu kita harus fokus kepada pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara untuk di kekekalan, perkara-perkara yang di atas. Pertama. Kedua, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi Allah. Bukan cuma sekedar anak saja, tetapi anak-anak yang dikasihi. Sehingga kita menyadari betapa Dia mengasihi kita semua. Dan Dia melahirkan kita dengan kodrat ilahi. Yang mana kodrat ilahi itu bukan hanya untuk kita sekedar tahu, saudara. Tapi kita harus mengaktifasikan. Kita harus pakai, menggunakan untuk apa? Dengan iman dan kodrat ilahi kita akan mengalahkan dunia. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Mari saudaraku, kita renungkan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, agar supaya apa? Supaya kita jelas dan sadar siapakah identitas diri kita. Dengan itu, maka kita akan hidup menjadi lebih daripada orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah warga kerajaan surga, bahkan kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah, yang memiliki kodrat ilahi, yang oleh karena itu Tuhan minta supaya kita fokus pada perkara di kekekalan. Karena apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Sehingga apa? Itu menjadi upah kami ketika kami melakukan segala sesuatunya untuk mempersiapkan kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Yang kedua, kita adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Di mana dengan itu maka kodrat ilahi kita akan membawa kita untuk luput dari hawa nafsu dunia, bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai hari ini juga kita semua menerima berkat-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.